Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Madiani Tias, NPM S1D0190086. Pada kali ini saya akan membahas tentang model dengan variabel beda kala dan spesifikasi modelnya. Baiklah, yang pertama bab 1 pendahuluan, latar belakang. Pemerintah daerah terus mengupayakan pembangunan ekonomi daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya pemerintah, seluruh komponen masyarakat juga perlu terlibat dalam proses ini, sehingga terjadi interaksi yang menghasilkan kegiatan ekonomi dan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat. Pembangunan itu sendiri diartikan sebagai proses yang artinya terjadi secara kontinu dan berlangsung dalam jangka panjang. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah memiliki kaitan yang sangat erat. Pertumbuhan ekonomi daerah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Menurut Sadono Sukirno, salah satu alat untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri. Dalam lingkup negara, pertumbuhan ekonomi provinsi satu dengan provinsi lainnya biasanya memiliki laju pertumbuhan yang berbeda-beda. Pertumbuhan penduduk berasal dari angka kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Migrasi penduduk ke dalam akan menyebabkan ketimpangan akibat menurunnya pendapatan per kapita. Hal ini terjadi apabila penambahan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan penambahan aktivitas ekonomi. Selain mengurangi pendapatan per kapita, juga akan menambah angka rasio ketergantungan penduduk. Hal ini disebabkan adanya penambahan usia non-produktif. B. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh produksi terhadap pendapatan di daerah istimewa Yogyakarta. Kedua, bagaimana pengaruh konsumsi terhadap pendapatan di daerah istimewa Yogyakarta. C. Tujuan. 1. Mengetahui bagaimana pengaruh produksi terhadap pendapatan di daerah istimewa Yogyakarta. Kedua, mengetahui bagaimana pengaruh konsumsi terhadap pendapatan di daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya bab 2 metode penelitian. A. Jenis dan sumber data. Jenis data adalah data time series. Sumber data dari skripsi Rizka Dwi Astuti yang berjudul Analisis Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2005 sampai 2013. Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya B. Spesifikasi model. Secara sistematis, Y sama dengan faktor X1, X2, X3. Dalam double Douglas menjadi ln Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 ln X1 ditambah beta 2 ln X2 ditambah beta 3 ln X3 ditambah ET, di mana Y sama dengan populasi, beta 0 sama dengan konstanta, X1 Gini rasio, X2 SDA, X3 PDRB per kapita. Beta 1 sampai beta 3 itu koefisien regresi, ET adalah error term. Selanjutnya bab 3 pembahasan. Yang pertama itu R-square. Nilai R-square sebagai indikator ketepatan model yang digunakan dalam analisis. Dari hasil analisis data yang saya peroleh, itu R-square-nya adalah 0.1894, di mana hasil analisisnya nilai R-square jauh dari 1, yaitu 0.1894. Artinya, model yang kita gunakan tidak dapat menggambarkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya sebesar 0.1894. Selanjutnya menguji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah sebaran varian yang kesalahannya adalah sama, di mana jika p-value lebih kecil atau sama dengan alfa, maka tolak H0 dan terima H1, itu artinya berpengaruh. Jika p-value lebih besar dari alfa, maka terima H0 dan tolak H1, artinya tidak berpengaruh. Dari hasil analisis, p-value yang kita dapat itu 0.00614. Kemudian hasil analisisnya menunjukkan bahwa p-value lebih besar dari alfa. Artinya, data tersebut tidak bermasalah heterokedastisitas.
Selanjutnya kita menguji autokolerasi. Autokolerasi adalah terjadi hubungan antar kesalahan mengganggu. Untuk mengetahui permasalahan autokolerasi, kita melihat nilai dW. Jika dW lebih kecil dari 2, maka tidak terjadi autokolerasi. Dari hasil analisis, nilai dW yang kita peroleh yaitu 0,7427, di mana hasil analisisnya pada data yang dianalisis tidak terjadi permasalahan autokolerasi karena nilai dW adalah 0,7427 lebih kecil daripada 2. Selanjutnya bab 4 penutup. Kesimpulan 1. Produksi ini berpengaruh terhadap pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua, konsumen juga berpengaruh terhadap pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.